Terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Gede Wawan Sudate atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam harmoni. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu kepada Bapak dan Ibu peserta kuliah online Undiksa Berbagi pada siang hari ini. Nama saya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator. Jadi nama saya adalah Putuadi Krisna Juniarta. Saya adalah salah satu dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya program studi pendidikan bahasa Inggris, jurusan bahasa asing, Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi saya sudah menjadi seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha sejak 2014 dan sudah mengampu beberapa mata kuliah khususnya di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik mata kuliah skills maupun mata kuliah konten. Nah, salah satunya adalah mata kuliah tentang Introduction to English for Specific Purposes, sesuai dengan tema atau topik yang saya angkat hari ini. Izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dan beserta pimpinan karena sudah memberikan waktu dan wadah bagi kami untuk men-sharing atau mendiskusikan topik-topik yang sedang hangat di masa era globalisasi seperti sekarang ini. Dan tidak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini mengikuti kuliah Undiksa Online Berbagi dengan fit di tengah masa pandemi wabah COVID-19 yang menyerang dunia, khususnya di Indonesia. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Wawan, nanti mungkin ada 2 sesi. Sesi pertama saya akan memaparkan dulu materi tentang pembelajaran English for Specific Purposes, khususnya pengenalan dan kebermanfaatan ISP dalam era globalisasi. Setelah pemaparan mungkin nanti ada sesi kedua, yaitu sesi diskusi atau discussion section, yang nantinya kita akan dapat mengupas habis berdiskusi tentang apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Pak Wawan, sudah jelas untuk slideshow dari saya? Sudah terlihat. Oke, silakan. Nah, topik yang akan saya diskusikan di kesempatan ini adalah pembelajaran English for Specific Purposes. Jadi topik yang saya akan bahas ini sebenarnya topik yang di permukaannya saja tentang pembelajaran ISP. Karena yang saya angkat di sini adalah tentang pengenalan dan juga kebermanfaatan English for Specific Purposes dalam era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, sekarang adalah era globalisasi di mana komunikasi antar satu negara dengan negara yang lainnya itu sudah terjalin dengan sangat erat. Dan tidak dapat dipungkiri, di era globalisasi juga kerjasama yang dilakukan oleh suatu penduduk, khususnya misalnya Indonesia, akan sering dilaksanakan dengan penduduk atau orang yang berasal dari luar Indonesia. Nah, oleh sebab itu, apa yang bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi agar kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari
luar negara Republik Indonesia. Sebagai alat komunikasi tentunya bahasa. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena kita ketahui bersama bahasa Inggris adalah bahasa internasional, di mana sebagian besar negara yang ada di dunia sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Nah, jadi bahasa Inggris yang seperti apa yang digunakan? Apakah bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Apa bahasa Inggris yang seperti apa yang akan digunakan? Nah, bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris English for specific purposes. Kalau kita di bahasa Indonesia kan atau translate menjadi bahasa Indonesia, jadi English for specific purposes tersebut adalah bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Seperti yang saya tampilkan di layar di sini, ada beberapa orang di sini. Ada misalnya menjadi pilot, ada misalnya bekerja menjadi engineering, ada sebagai bekerja di dunia kesehatan maupun di perkantoran. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan kerjasama dilakukan sesuai dengan profesi yang digeluti. Misalnya seorang tenaga medis seperti ini. Jadi untuk menambah wawasan, untuk menambah relasi, untuk menambah kerjasama dengan pihak luar, jelas seorang yang bekerja di bidang kesehatan, seperti yang ditampilkan di gambar, akan bekerja sama atau melakukan komunikasi dengan orang-orang yang bekerja di kesehatan, misalnya di negara lain. Sehingga dalam komunikasi tersebut akan menggunakan bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris yang umum digunakan? Tentunya tidak. Jadi bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris sesuai dengan profesi yang mereka geluti. Karena di sana akan terdapat diskusi-diskusi mengenai topik-topik sesuai dengan profesi yang mereka geluti. Nah, oleh sebab itu, disinilah muncul bahasa Inggris untuk tujuan khusus, di mana dirasakan sangat penting bagi orang yang bekerja di dunia kesehatan, misalnya di Indonesia, untuk mempelajari alat komunikasi berupa bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sesuai dengan yang mereka geluti, yaitu di tenaga kesehatan atau tenaga medis. Sehingga mereka pasti akan menggeluti bahasa Inggris yang sesuai dengan profesi mereka, atau bahasa Inggris sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang mereka geluti, yaitu misalnya English for medical. Nah, oleh sebab itu, English for specific purposes ini dirasakan sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, kita akan membahas satu demi satu dulu tentang apa sih atau mengupas apa sih sebenarnya English for specific purposes atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Kami rasa para peserta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini pasti sudah ada di benak pikiran Bapak Ibu, oh ternyata English apa sih sebenarnya English for specific purposes atau sering disingkat dengan ESP. Jadi pembelajaran English for specific purposes atau ESP merupakan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di mana hal-hal yang diajarkan atau hal-hal yang didiskusikan serta metode pengajarannya didasarkan pada alasan mengapa peserta didik tersebut atau pembelajar tersebut ingin belajar bahasa Inggris, seperti gambaran yang sudah saya berikan sebelumnya. Definisi ini didefinisikan oleh Hodgson dan Waters 1994. ESP adalah suatu pendekatan dalam pengajaran dalam penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan atau menyiapkan pembelajar atau peserta didik untuk dapat menggunakan bahasa Inggris baik untuk tujuan akademik, profesional atau lingkungan kerja, dan juga perancangan program berdasarkan analisis kebutuhan. Sehingga bidang ilmu dan profesi tersebut misalnya bahasa Inggris untuk ilmu hukum, bahasa Inggris untuk kedokteran, bahasa Inggris untuk
teknik mesin, bahasa Inggris untuk ekonomi, bahasa Inggris untuk maritim, bahasa Inggris untuk perbankan, dan bahasa Inggris di bidang yang lainnya. Nah, inilah sebenarnya konsep dari English for Specific Purposes. Kenapa sih kita atau pembelajar itu belajar ISP? Nah, tujuan pembelajaran ISP adalah agar peserta didik mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka tekuni. Seperti contoh saya tadi gitu. Misalnya orang yang berprofesi sebagai tenaga medis. Mereka ingin atau dalam kegiatannya sehari-hari sering melakukan komunikasi dengan pihak luar. Pihak luar itu maksudnya orang-orang yang berasal dari luar negara Indonesia. Maka apa yang perlu mereka tingkatkan, kompetensi apa yang perlu mereka kuasai, yaitu kompetensi komunikasi sesuai dengan bidang medical, bidang yang mereka tekuni. Pastinya tenaga medis ini akan mencari kelas atau mengikuti kelas ISP sesuai dengan bidangnya, misalnya English for Medical. Atau misalnya seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa di suatu universitas. Suatu universitas akan membawahi beberapa fakultas. Fakultas akan membawahi beberapa jurusan. Jurusan akan membawahi beberapa program studi. Nah, mahasiswa yang berada di program studi tertentu yang ada di suatu universitas, contohnya mahasiswa yang mengikuti program studi matematika, mahasiswa yang mengikuti program studi akuntansi, mahasiswa yang mengikuti program studi pariwisata. Untuk meningkatkan kompetensi mereka, untuk mencari sumber-sumber informasi yang berada dari luar, otomatis mereka memerlukan suatu alat komunikasi, yaitu berupa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris apa yang mereka perlu tekuni? Yaitu bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau tujuan khusus. Contohnya apa? Mahasiswa di program studi matematika akan menggeluti apa? English for Math. Mahasiswa di program studi akuntansi misalnya akan mengikuti apa? Akan mengikuti atau memerlukan bahasa Inggris, English for Accounting. Kalau dia mengikuti pariwisata, mahasiswa yang mengikuti program studi pariwisata, bahasa Inggris apa yang diperlukan? Bahasa Inggris yang diperlukan adalah English for Tourism, misalnya seperti itu. Nah, pada akhirnya, peserta didik tersebut mampu menguasai atau memiliki kompetensi menggunakan bahasa Inggris pada bidang yang mereka tekuni. Nah, berikut contoh tentang bahasa Inggris seperti yang saya sudah deskripsikan sebelumnya. Misalnya peserta didik yang menggeluti ilmu kimia, maka mereka harus memahami bahasa Inggris yang berhubungan dengan kimia. Atau jika mereka peserta didik teknik, mereka harus mengetahui bahasa Inggris untuk teknik. Atau jika mereka bekerja di perhotelan, maka mereka harus menguasai bahasa Inggris di perhotelan. Atau jika mereka mahasiswa maritim, ya mereka harus menguasai bahasa Inggris kemaritiman. Nah, seperti itu dulu penjelasan atau deskripsi singkat mengenai ISP dan juga tujuan pembelajaran ISP. Sebelum kita lanjut ke karakteristik pembelajaran ISP, perlu saya diskusikan dulu sejarah munculnya English for Specific Purposes. Kenapa sih ISP ini muncul gitu? Dari mana asalnya gitu? Nah, pasca Perang Dunia Kedua, di mana revolusi dalam berbagai bidang seperti berkembangnya bidang ekonomi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala internasional yang didominasi oleh Amerika. Nah, pada saat itu Amerika mendominasi segala bidang. Perlu diingat, Amerika adalah negara yang menggunakan bahasa Inggris dalam alat komunikasinya. Sehingga menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Karena Amerika mendominasi dan banyak negara yang bekerja sama dengan Amerika, mau tidak mau negara ini harus mempelajari
harus menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dengan Amerika. Sehingga apa yang terjadi? Misalnya di bidang ekonomi, suatu negara yang ingin bekerja sama dengan Amerika di bidang ekonomi, mereka akan berkomunikasi dengan Amerika, melakukan kerjasama dengan Amerika dengan menggunakan alat komunikasi berupa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris apa yang digunakan? Jadi bahasa Inggris sesuai dengan field atau sesuai dengan ekonomi misalnya, bidang yang mereka ingin lakukan. Misalnya bidang ekonomi. Bahasa Inggris apa yang mereka harus kuasai? Ya bahasa Inggris bidang ekonomi. Sehingga terjalinlah komunikasi yang baik antara suatu negara ini dengan negara Amerika. Nah, inilah mulai munculnya ISP. Kenapa ISP ini muncul? Ya karena hal seperti ini. Selanjutnya hal ini didukung oleh krisis minyak yang melanda pada tahun 1970. Jadi pemakaian bahasa Inggris semakin meluas ke negara-negara kaya. Selain itu terjadi pergeseran fokus pengajaran bahasa Inggris dari fokus pendekatan dan metode ke fokus penggunaan bahasa untuk komunikasi. Hodgson dan Waters 1987 berpendapat bahwa munculnya bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau ISP berasal dari jawaban atas pertanyaan, mengapa pembelajar butuh untuk belajar bahasa asing? Jawaban pertanyaan tersebut adalah berkisar siapa yang akan belajar dan keterampilan bahasa apa yang diperlukan. Jawaban itu nantinya berpengaruh pada perancangan materi dalam pembelajaran bahasa Inggris bertujuan khusus atau ISP ini. Baik, saya lanjutkan. Dudley and Evans di 1958 mengkategorikan pembelajaran ISP atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus itu menjadi dua. Yang pertama disebut dengan EAP atau English for Academic Purpose. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan untuk tujuan akademik atau bidang studi tertentu seperti ilmu pengetahuan, bahasa Inggris untuk ilmu pengetahuan, bahasa Inggris untuk teknologi, bahasa Inggris untuk ekonomi, maupun bahasa Inggris kedokteran gitu. Jadi peserta didik di sini adalah peserta didik yang berada dalam suatu institusi. Atau tujuan mereka belajar itu adalah untuk akademik. Sehingga pembelajaran bahasa Inggris untuk memahami tentang disiplin ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada mahasiswa program studi matematika ingin mencari beberapa informasi tentang matematika, perkembangan ilmu matematika di luar. Otomatis dia akan belajar bahasa Inggris, English for Math. Jadi English for academic purposes, khususnya English for Math. Misalnya mahasiswa di bidang akuntansi, mereka akan dibekali EAP, English for academic purposes, berupa apa? Ya, berupa English for accounting. Seperti itu. Nah, yang kedua digolongkan yaitu English for occupational purpose. Nah, dari namanya kita sudah tahu, jadi bahasa Inggris untuk tujuan pekerjaan. Sehingga peserta didiknya adalah orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan atau orang-orang yang sudah bekerja. Nah, pembelajaran bahasa Inggris diajarkan untuk tujuan pekerjaan atau mendukung profesi yang mereka geluti. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga. Setelah orang itu bekerja, misalnya di dunia medis, ternyata sering berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari luar negeri. Sehingga mereka merasakan penting. Wah, ini sangat penting saya belajar bahasa Inggris. Karena alat komunikasi agar saya dapat menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada pasien tersebut, atau pasien tersebut saya mengerti apa yang disampaikan oleh pasien tersebut. Nah, untuk menopang kompetensi yang sudah mereka miliki atau profesi yang sudah mereka miliki, jadi mereka pastinya menambah kompetensi dalam penggunaan bahasa Inggris. Nah, inilah disebut dengan English for occupational purpose. Nah, pembelajaran bahasa Inggris di sini untuk teknisnya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, ada 3 ciri pembelajaran ISP menurut Robinson 1990. Yang pertama, ISP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan atau goal oriented.
Selanjutnya, substansi ESP dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep analisis kebutuhan atau need analysis. Dan selanjutnya, ESP lebih ditujukan pada pembelajar dewasa daripada anak-anak. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Nah, ESP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan atau goal oriented. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini menjadi karakteristik dari ESP? Seperti yang kita ketahui bersama, pembelajar untuk kelas ESP sudah memiliki tujuan dia mengikuti suatu kelas ESP. Seperti yang saya sudah deskripsikan tadi. Misalnya, peserta didik ini atau pembelajar ini adalah orang yang bekerja menjadi seorang housekeeper. Wah, ternyata saya harus mendalami bahasa Inggris. Kenapa? Karena di dunia housekeeper, itu saya harus sering berinteraksi dengan tamu. Tamu-tamu yang berasal dari luar negara atau tamu asing. Jadi bahasa Inggris apa yang perlu saya kuasai? Apakah bahasa Inggris kedokteran? Bukan. Apakah bahasa Inggris accounting? Juga bukan. Bahasa Inggris yang perlu saya kuasai adalah bahasa Inggris yang berhubungan dengan dunia pekerjaan saya yang menjadi housekeeper. Saya akan mencari kelas atau saya memperdalam ilmu saya di kelas ESP. ESP berupa English for Housekeeping yang sesuai dengan profesi yang saya geluti. Nah, karena mereka mendapat tujuan, jadi tujuan itu akan match dengan course yang nantinya akan diajarkan oleh suatu institusi. Seperti ini, pembelajaran belajar bahasa Inggris bukan karena alasan ingin tahu bahasa itu sebagai bahasa dan budaya yang terkandung di dalamnya. Tetapi, pembelajar belajar ESP karena memiliki tujuan khusus, tertentu dan spesifik dalam bidang akademik dan profesi yang digeluti. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seorang housekeeper gitu perlu belajar ESP atau English untuk profesinya. Dia bukan sekedar untuk belajar bahasa, dan ada apa sih di budaya bahasa itu, bukan itu yang dia inginkan. Menjadi tujuan dia mengikuti suatu kelas. Tetapi dia sudah membawa tujuan tertentu. Oh, saya ingin mengikuti kelas itu karena saya ingin meningkatkan kompetensi bahasa Inggris saya dalam menopang pekerjaan yang saya geluti. Misalnya seperti tadi, English for accounting, gitu, seorang akuntan. Oh, saya harus menguasai bahasa Inggris. Karena klien saya kebanyakan dari orang luar. Jadi bahasa Inggris apa yang perlu saya pelajari? Oh, bahasa Inggris tentang accounting. Istilah-istilah yang ada di accounting. Bukan bahasa-bahasa pada umumnya atau bahasa-bahasa umum. Dan bukan juga budaya yang terkandung di dalam bahasa tersebut. Nah, sehingga mereka sudah memiliki tujuan khusus, tujuan yang spesifik. Sesuai dengan akademik dan profesi yang mereka geluti. Oke, nah ini adalah karakteristik yang kedua. Substansi ESP dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep analisis kebutuhan atau need analysis. Jadi konsep analisis kebutuhan bertujuan untuk mengkhususkan dan mengkaitkan serta mendekatkan apa yang dibutuhkan pembelajar atau peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun profesi. Analisis kebutuhan merupakan dasar dan langkah awal untuk merancang program ESP. Hasil analisis kebutuhan dapat dijadikan dasar dalam merancang silabus, pemilihan dan penyusunan bahan ajar, proses pembelajaran, dan juga alat evaluasi. McDonald 1984 mengemukakan ada 3 sumber informasi utama dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama ada pengajar, yang kedua ada pembelajar, dan yang selanjutnya ada stakeholder. Need analysis atau analisis kebutuhan ini adalah langkah pertama yang dilaksanakan oleh suatu institusional yang membuka kelas ESP. Kenapa hal ini perlu? Karena melalui analisis kebutuhan, kita akan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan si pembelajar mengikuti kelas ESP di suatu institusional.
Setelah kita mengetahui kebutuhan mereka, kita akan dapat mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan desain course, mempersiapkan desain silabus, mempersiapkan penyusunan bahan ajar, yang kemudian akan berhubungan dengan proses pembelajaran, dan nantinya akan berhubungan dengan evaluasi. Apakah peserta didik sudah mencapai tujuan dari pembelajaran ISP tersebut? Hal ini mengapa kita atau McDonald mengupas perlunya atau diperlukan informan utama dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama, pengajar. Setelah melakukan analisis kebutuhan, kita melihat apakah pengajar itu sudah tersedia atau tidak. Seperti tadi ada housekeeping, ada housekeeper. Dia memerlukan bahasa Inggris untuk housekeeping. Kita melihat pengajar untuk English housekeeping ada atau tidak? Memiliki kompetensi tentang hal tersebut atau tidak? Kalau ada, kita bisa lanjutkan. Kalau tidak, ya kita harus pikirkan lebih jauh. Selanjutnya pembelajar. Pembelajar sudah jelas dia sudah memiliki need, sudah memiliki tujuan. Kenapa dia mengikuti suatu ISP kelas. Nah, yang selanjutnya ada stakeholder. Stakeholder ini nantinya akan menggunakan lulusan-lulusan ISP. Jadi setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan peserta didik atau orang yang belajar ISP itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan pada akhirnya ketika dia ke lapangan, ke stakeholder tersebut, akan dapat memenuhi kebutuhan yang ada di sana. Sehingga ketiga informan ini perlu kita ajak atau cari informasi, perlu kita gali informasinya. Analisis kebutuhan apa yang mereka perlukan. Itu untuk karakteristik yang kedua. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, pembelajaran ISP lebih ditujukan pada pembelajar dewasa atau peserta didik dewasa daripada anak-anak. ISP umumnya diajarkan pada tingkatan akademik menengah dan profesional kerja. Karena mereka sudah mampu menentukan tujuan mereka, mengikuti suatu kelas ISP yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau dia masih anak-anak atau sifatnya masih young learner, mereka masih belum tahu bahasa Inggris apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka masih harus memikirkan, oh, saya perlu bahasa Inggris hanya basic English atau general English. Seperti itu. Setelah kita mengupas habis tentang karakteristik pembelajaran ISP, sekarang kita akan dapat lihat seperti gambar di screen. Sebagai suatu pendekatan baru dalam pembelajaran bahasa Inggris, ISP memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris umum. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau di ISP, mereka sudah memiliki tujuan tertentu mengikuti suatu kelas ISP. Pasti tujuan mereka mengikuti kelas ISP. Selanjutnya mereka memiliki kebutuhan. Terus pembelajarnya adalah menengah sampai perguruan tinggi. Sedangkan kalau bahasa Inggris umum, ya bahasa Inggris yang sering digunakan. Misalnya bagaimana kita memperkenalkan diri, bagaimana kita memberikan tegur sapa. Tapi kalau ISP, misalnya di English for Housekeeping, handling complaint gitu misalnya, ya itu yang diajarkan. Jelas pada bahasa Inggris umum itu tidak diajarkan. Baik, kita sudah ke tahap selanjutnya. Sepertinya ini tahapan terakhir. Jadi manfaat yang kita bisa petik dalam pembelajaran ISP. Yang pertama adalah penguasaan keterampilan bahasa Inggris yang spesifik pada bidang ilmu tertentu sesuai dengan kepentingan pembelajar. Menunjang pengetahuan mahasiswa terhadap bidang ilmu di program studi yang mereka pilih, terutama dalam mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan yang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja
dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Inggris. Nah, berikut adalah contoh-contoh ESP course, bisa dilihat di screen gitu. Misalnya ada English for hotel staff, English for medical, ada English for sport, English for banking, ada English for engineering. Nah, inilah course-course yang biasanya ditemui apabila kita melakukan pembelajaran English for specific purposes. Nah, untuk topik hari ini, saya cukupkan sampai sekian. Nanti kenapa ini ada tulisan bersambung, Bapak Ibu? Nah, saya harapkan mungkin nanti ada kesempatan lainnya, kita akan menyambung apa yang sudah saya kupas mengenai pengenalan dan kebermanfaatan pembelajaran ESP di era globalisasi. Nanti bisa saya sampaikan di pertemuan atau kesempatan yang lainnya. Nanti kita akan kupas lebih dalam mengenai pembelajaran ESP di dalam kelas, baik itu metodenya, baik itu strateginya, baik itu tentang silabusnya, baik itu alat evaluasinya, dan baik itu teknologi yang bisa digunakan. Jadi sekian dari saya dulu, mungkin saya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wawan selaku moderator untuk mengguide jalannya kuliah online berbagi sekarang ini. Mohon maaf apabila ada segala sesuatu yang salah yang sudah saya sampaikan, karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan mungkin nanti bisa diklarifikasi atau kita diskusikan pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap diskusi. Terima kasih Pak Wawan. Waktu saya persilahkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan secara virtual melalui raise hand di masing-masing nama dari Zoom-nya tersebut. Kemudian setelah Bapak Ibu mengangkat tangan, tentu akan saya berikan kesempatan untuk berbicara, untuk bertanya kepada narasumber. Untuk itu saya persilakan pada Bapak Ibu peserta, silakan mengangkat tangannya secara virtual atau mengetik pertanyaannya melalui chat juga bisa. Ada chat, ada Q&A juga bisa. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Dena Ariesma. Nah, silakan Dena Ariesma. Silakan Dena. Yeah. Selamat siang Pak Adi, bisa dengar suara saya? Ya, Oke, selamat bisa. siang. Bisa. Oke. Terima kasih Pak untuk kuliah online-nya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Kebetulan saya juga seorang pendidik di salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Badung. Kebetulan komunikasi antara guru dan siswa itu berkomunikasi tentang bahasa Inggris, tapi dengan metode kurikulum nasional. Kemudian saya sudah belajar bahasa Inggris dengan cara mengikuti les, guru dan hal yang sebagainya. Kemudian ketika saya berbahasa Inggris dengan siswa itu seperti apa? Kurang percaya diri seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan kalau untuk berkomunikasi dengan siswa itu agar kita ini percaya diri, walaupun bahasa Inggrisnya itu mungkin ada salah. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Silakan Adi Krisna. Bisa saya tanggapi langsung Pak Wawan ya? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Dena atas pertanyaannya gitu. Mungkin bisa saya ringkas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi rasa kurang percaya diri
ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya Pak Dena ya? Pak Dena? Iya ya Pak. Iya. Begitu. Iya. Nggih. Iya. Ya baik, ya namanya seorang manusia itu pasti memiliki rasa khawatir atau tidak percaya diri atau anxiety seperti istilah asingnya. Nah, bagaimana hal ini bisa kita decrease atau bagaimana hal ini kita bisa kikis? Nah, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah niat. Jadi niat kita itu harus kita pegang teguh. Jadi, wah saya kurang percaya diri nih, apa yang harus saya lakukan? Niat saya adalah agar bahasa Inggris yang saya inginkan bisa berkomunikasi secara lancar. Jadi bagaimana hal ini bisa saya lakukan? Niat Pak Dena harus tingkatkan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, belajar seperti apa yang perlu dilakukan? Untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri atau rasa khawatir atau anxiety dalam menggunakan bahasa Inggris, jadi Pak Dena harus secara rutin atau secara terus-menerus belajar dan belajar dalam menggunakan bahasa Inggris. Contoh kecil dari sesuatu yang simpel saja. Misalnya di rumah, di lingkungan di rumah dulu. Antar anggota keluarga di rumah. Kita bisa memulainya dengan greeting. Misalnya, Om Swastiastu, selamat sore, good afternoon. Dijawab dengan anggota keluarga yang lainnya juga good afternoon. Itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Maka nantinya akan terbiasa. Nah, kebiasaan yang baik ini tertimbun, terus tertimbun, dan akhirnya nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya rasa percaya diri Pak Dena nanti akan meningkat. Jadi rasa percaya diri itu meningkat karena apa? Karena kompetensi yang kita miliki juga meningkat. Apabila kompetensi yang kita miliki masih sedikit, rasa percaya diri itu pasti akan tinggi. Sedangkan kebalikannya, apabila kompetensi yang kita miliki itu tinggi, maka rasa tidak percaya diri itu akan semakin tenggelam. Itu contoh kecil, practicing. Ya, jadi kita harus belajar dulu. Setelah belajar tentang konten bahasa Inggris, baru kita practice. Nah, praktisnya mungkin di dalam keluarga dulu. Kalau sudah di dalam keluarga dulu, nanti mungkin pindah ke mana? Ke tempat wisata. Karena di Bali kita, apalagi di Badung ya, di Badung banyak tempat wisata. Tapi kalau sekarang sih, lagi pandemi, kayaknya tempat wisata tidak dibuka. Ya, jadi bagaimana caranya kita ya berkomunikasi misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris dengan orang luar gitu. Kita cari misalnya teman di mana misalnya teman-teman yang berada di luar negeri, misalnya dalam chat atau apa. Kan jejaring sosial media sekarang sudah sangat bisa digunakan. Nah, itu kita latih terus secara terus-menerus seperti itu. Setelah kita belajar, kita latih, belajar dan latih, niscaya nantinya rasa percaya diri itu akan tumbuh dibarengi dengan kompetensi yang kita miliki juga akan meningkat. Nah, seperti itu Pak Dena. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Bisa ada 2 lagi Pak di Q&A, bisa dilihat bisa diklik Q&A-nya. Nah, itu ada dua pertanyaan dari Rizal Ramadan dan Gede Suatnyana Swastika. Terlihat Pak? Nggih, bisa nih. Nggih. Itu ada 2 Pak. Nggih, silakan Pak. Jadi pertanyaan di Q&A ini ada 2 ya Pak Wan ya, dari Rizal. Betul. Yang pertama adalah apakah bahasa Inggris sangat berguna di masa depan nanti Pak? Terima kasih. Dan yang kedua dari Gede Suadnya Swastike, izin bertanya apa saja kendala dalam menerapkan ESP oleh guru dalam pengajaran bahasa Inggris dan bagaimana menangani kendala tersebut. Oke. Baik Pak Wan, saya akan jawab satu demi satu Pak Wan ya. Silakan. Pertama dari Rizal Ramadan. Jadi terima kasih Pak Rizal Ramadan atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaannya, apakah bahasa Inggris sangat berguna di masa depan nanti Pak? Nah, saya jawab ini. Ini sangat menarik pertanyaannya Pak Rizal ini. Jawabannya
di masa depan nanti bahasa Inggris sangat berguna. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk berhubungan dengan pihak luar atau orang-orang yang berada di luar negeri, atau untuk mencari sumber informasi yang berada di luar negeri, tentunya kita pasti akan menggunakan, harus menguasai dan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional sampai saat ini. Banyak negara sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi oleh sebab itu, hal minimal yang harus dikuasai oleh orang untuk agar sukses dalam hidupnya adalah keterampilan berbahasa Inggris. Tidak dapat dipungkiri, segala sesuatu source atau sumber itu berada di luar negeri. Bagaimana kita menggali atau mengeksplor sumber tersebut ya dengan menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa yang perlu kita kuasai? Ya bahasa Inggris sesuai dengan bidang Pak Rizal nantinya. Misalnya Pak Rizal ingin menjadi seorang pegawai bank. Bahasa Inggris apa yang perlu dikuasai? Ya English for banking. Apalagi ditambah dengan bahasa Inggris yang lainnya, alangkah baiknya. Nah, seperti itu Pak Rizal. Yang kedua, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Gede Swastike. Kendala dalam menerapkan ISP oleh guru dalam pengajaran bahasa Inggris dan bagaimana menangani kendala tersebut. Nah, dalam pembelajaran ISP jelas pasti ada kendala. Apa kendalanya? Nah, yang pertama adalah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pengajar. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita menjadi konsentrasi kita. Yang pertama adalah pengajar, yang kedua adalah peserta didik, pembelajar, tiga ya, dan selanjutnya ada fasilitas. Yang pertama, pengajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada suatu mata pelajaran tentang ISP. ISP-nya berupa English for Housekeeping. Pertanyaannya sekarang, apakah terdapat pengajar yang memiliki kompetensi tentang English for Housekeeping? Kalau dia memang ada, itu sangat bagus. Tapi permasalahannya kadang-kadang kompetensi guru juga ada beberapa yang tidak memiliki mungkin kompetensi untuk bidang tersebut. Kalau ada guru yang tidak memiliki kompetensi tentang bidang tersebut, nantinya itu akan menjadi permasalahan dalam pembelajaran. Mata pelajaran English for Housekeeping, sedangkan yang diajar mungkin expression that is usually used in taking order, seperti itu misalnya. Itu sudah melenceng. Jadi satu, kompetensi pengajar harus ada. Yang kedua, pembelajar atau peserta didik. Nah, dalam mengikuti suatu kelas ISP, peserta didik atau pembelajar ini harus mengikuti dengan maksimal, dengan memiliki effort atau niat-niat atau usaha-usaha yang maksimal agar tujuan pembelajaran tercapai secara real. Kalau dia tenaga pengajarnya sudah bagus, sudah memilih strategi, sudah memilih metode, sudah memilih media yang bagus, tetapi niat dari si pembelajar atau peserta didik tersebut juga tidak ada atau usahanya tidak ada, ya juga sama dengan menimbulkan permasalahan baru. Jadi kalau itu sudah ada, akan match. Pengajarnya bagus, pembelajarnya juga memiliki usaha-usaha yang maksimum atau maksimal. Dan yang ketiga ada fasilitas. Fasilitas mendukung proses pembelajaran. Sehingga apabila ketiga ini match, baik semuanya, pembelajaran ISP yang ada di kelas pastinya akan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana mengatasi kendala, Pak? Seandainya ada kendala. Nah, kendala tersebut harus kita atasi. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Dengan melakukan reflection. Setelah proses pembelajaran, kita melakukan reflection.
Siapa yang melakukan reflection? Yang melakukan reflection tidak hanya pengajar atau pendidik, tetapi juga harus pembelajar atau peserta didik. Jadi pengajar juga melakukan refleksi, oh ternyata metode saya salah, strategi saya salah, saya harus memodifikasi dengan yang lain. Agar materi yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh siswa. Siswa juga harus melakukan refleksi, oh ternyata saya di kelas sering ribut, oh ternyata di kelas saya tidak memperhatikan, usaha saya masih kurang. Sehingga saya harus mengubah diri. Apabila terdapat hal tersebut dilakukan, saya yakin permasalahan atau kendala pasti bisa diatasi. Perlu diingat, kendala itu pasti bisa diatasi dengan cara-cara yang baik. Ya, sekian Pak Wawan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari Pak Gede Suwadnyana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada, tapi tidak ada namanya nih, anonymous attendee. Mungkin bisa dijawab Pak di Q&A-nya, masih ada lagi satu. Oke. Okay. Oh, yang anonymous attendance ya, attendee ya Pak ya? Ya, sore betul. Pak, metode apa yang paling bagus diberikan kepada anak didik supaya anak didik lebih cepat menguasai materi? Nah, oke. Terima kasih. Nah, sekarang berbicara masalah metode. Sebenarnya metode pembelajaran di ISP hampir sama dengan metode pembelajaran yang ada di IFL maupun ISL, pembelajaran IFL maupun ISL. Nah, metode itu perlu kita pilih metode maupun nantinya akan melahirkan strategi maupun teknik pembelajaran. Jadi kita akan pilih sesuai dengan karakteristik siswa dan keadaan yang ada di dalam kelas yang kita ajar. Jadi tidak sembarangan seorang pengajar atau guru ataupun dosen memilih metode, memilih strategi maupun teknik yang dilaksanakan atau diterapkan di suatu kelas. Pasti ada juga penganalisisannya, siapa sih yang siswa yang saya ajar ini, terus bagaimana keadaan kelasnya, terus apa ada teknologi yang bisa digunakan seperti itu. Nah, itulah yang tentunya akan mempengaruhi metode-metode atau strategi-strategi yang digunakan. Seperti itu. Nah, pemilihan tersebut jelas berdasarkan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kondisi atau karakteristik dari peserta didik, kondisi atau dari kelas, dan juga fasilitas yang mendukung. Semua metode, semua strategi pembelajaran, semua teknik pembelajaran itu bagus dan harus dipilih sesuai dengan karakteristik dan tempat pembelajaran ISP itu dilaksanakan. Seperti itu. Pak Wawan, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengangkat tangannya secara virtual. Ini masih belum ada, kita tunggu saja Pak, karena waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya pada narasumber Pak Adi Krisna Juniarta terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Silakan mengangkat tangannya secara virtual atau menulis pada chat yang sudah tersedia atau Q&A seperti tadi yang sudah dilakukan oleh beberapa penanya. Ada 4 penanya tadi. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada Gede Setia. Oke, silakan. Silakan Gede Setia Wahyudi. Terima kasih Bapak. Pak bisa mendengar suara saya Pak? Ya, bisa sudah. Jelas. Halo Pak Adi. Pak Gede Setia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi kebetulan sekarang saya masih menjadi seorang mahasiswa dan saya tertarik di bidang yang menjurus bahasa Inggris yang menjurus ke perhotelan. Jadi bagaimana menurut Bapak, apakah
di dalam kondisi yang seperti ini itu merupakan pilihan yang sangat bagus karena jujur saja saya masih tertarik ke dunia perhotelan walaupun sekarang kondisinya tetap seperti ini. Terima kasih. Oke. Baik, sudah bisa saya tanggapi, Pak Wawan? Oke, silakan Bapak, silakan. Oke. Terima kasih ya, saya panggil adik aja ini ya karena masih mahasiswa gitu. Terima kasih adik Setia atas pertanyaannya. Pak, saya tertarik ini untuk belajar bahasa Inggris di bidang perhotelan. Nah, berarti sepertinya adik Setia ini adalah mahasiswa pariwisata maupun mahasiswa di bahasa Inggris. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak prospek ke depannya untuk apakah saya cocok nggak untuk atau masih berpeluang nggak dunia perhotelan melihat pandemi COVID-19 yang sedang menyerang dunia seperti sekarang ini? Oke, saya jawab. Nah, pembelajaran yang dilakukan atau pembelajaran yang dipilih, mata kuliah yang dipilih, itu harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik atau pembelajar tersebut. Oleh sebab itu, perlu direfleksikan dulu. Wah, saya perlu apa ya? Apakah saya perlu bahasa Inggris untuk perhotelan? Apakah saya perlu bahasa Inggris untuk medical atau kesehatan, atau saya perlu bahasa Inggris untuk keperawatan seperti itu? Oh, saya perlu bahasa Inggris untuk perhotelan karena minat saya adalah di dunia perhotelan. Apabila niat itu sudah dimiliki, pastinya nanti akan dibarengi dengan usaha. Niat ada, usahanya pasti akan ada juga. Nah, apabila adik sudah melihat atau memiliki niat, saya sangat tertarik untuk English for hotel accommodation gitu misalnya perhotelan. Ya, saya sarankan pilihlah itu. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bersama. Di Bali hampir 50% didominasi oleh pekerja-pekerja pariwisata. 50% lebih ya. Nah, oleh sebab itu peluang juga di pariwisata juga nantinya akan terbuka lebar. Tetapi karena pandemi atau wabah COVID-19 yang sedang menyerang belakangan ini, usaha tersebut masih stuck atau belum jalan. Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita sehat dulu. Jadi pemerintah sudah memiliki sumber dayanya harus sehat dulu, baru kita bisa melakukan hal yang lain. Saya rasa adik Setia sudah pas memilih tersebut karena niat adik Setia memang ke sana. Jadi jangan berbenturan dengan niat. Jadi prospek ke depan gimana Pak tentang perhotelan? Ya, saya rasa Bali pasti akan bangkit. Setelah pandemi ini bisa diatasi. Intinya sehat dulu, baru kita melakukan usaha yang lain. Nah, di saatnya tidak perlu khawatir, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi pandemi ini tidak menyerang hanya di Indonesia saja, tapi menyerang dunia, juga memberikan efek pada dunia gitu. Jadi tidak perlu khawatir, nanti prospek ke depannya saya yakin. Pasti Bali bisa bangkit, khususnya di perhotelan maupun pariwisata. Nah, ketika Adik Satya nanti mungkin sudah tamat ya menjadi seorang mahasiswa dan sudah memilih dan berhasil, mungkin saya harap Adik Satya memang benar-benar memiliki usaha yang bagus ya dan niat untuk mengikuti English for Hotel secara sungguh-sungguh. Saya yakin Adik Satya setelah tamat nanti akan dapat terserap menjadi seorang karyawan di dunia perhotelan dan sukses di sana. Ya, seperti itu Adik Satya yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Wawan. Oke, ini masih ada lagi satu Pak di Q&A dari Ida Bagus Yoga Buana Surya Putra.
Saya baca ya Pak. Silakan. Selamat sore Pak. Bagaimana cara atau metode yang tepat untuk meningkatkan skill bahasa Inggris siswa? Misalkan siswa SMK perhotelan. Nah, khususnya dalam situasi emergensi seperti sekarang ini melalui remote teaching. Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Ide Bagus Yoga ini sangat bagus ya pertanyaannya gitu. Bagaimana cara metode yang tepat untuk meningkatkan skills siswa, khususnya siswa SMK di pandemi sekarang ini? Nah, memang pandemi COVID-19 ini sangat memberikan efek yang sangat besar. Tidak hanya di perekonomian, tapi juga di pendidikan. Sehingga hal ini mengakibatkan online sistem berjalan. Baik di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kuliah online berbagi Undiksa Batch 2. Nah, metode apa yang perlu dilakukan gitu? Saya rasa karena SMK, memang tidak dapat dipungkiri, jadi saya ceritakan sedikit dulu, banyak permasalahan yang timbul dari online sistem ini. Karena ketidaksiapan mungkin dari institusi, maupun ketidaksiapan dari peserta didik untuk menjalankan sistem online ini. Tetapi sebenarnya sistem online ini sudah ada dari dulu dan sangat bagus. Cuma kesiapan kita belum maksimal. Nah, sehingga terdapat kendala-kendala. Jadi, metode apa yang perlu disampaikan? Apalagi sudah sekarang anak SMK, kan gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, karena kita tidak mungkin tatap muka ya, tidak mungkin tatap muka secara langsung, maksudnya tatap muka daring boleh. Jadi tatap mukanya bisa, pembelajarannya bisa dilaksanakan dengan daring. Nah, apa yang pas Pak misalnya? Nah, kita sebagai pengajar harus melihat aplikasi yang mana yang cocok sesuai dengan karakteristik dari siswa SMK yang diajar mungkin oleh Pak Yoga. Nanti mungkin SKMK 1 tentang English for FB Service Department, itu misalnya. Pilihlah aplikasi yang cocok, misalnya aplikasi apa? Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan yang lain, mungkin ada Quizzes, bisa menggunakan Schoology, atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bersifat daring atau e-learning yang dikembangkan oleh mungkin di sekolah atau SMK yang Bapak ajar. Nah, bagaimana Pak di sana, bagaimana cara mengisi kontennya? Cara mengisi konten, nanti Bapak sudah ada silabus di dalam silabus itu sudah ada materi yang harus disampaikan. Mungkin materi-materi itu akan berdampak pada bahan ajar yang digunakan. Jadi buatlah bahan ajar yang interaktif, Bapak. Nanti bahan ajar itu bisa dalam bentuk paper base atau bisa dalam bentuk yang lebih menarik lagi mungkin video, PowerPoint atau yang lain-lain. Jadi sesuaikan dengan karakteristik siswa yang Bapak ajar. Dan perlu Bapak juga memperhatikan atau mengevaluasi peserta didik Bapak yang mengikuti kuliah daring tersebut. Karena mungkin ada banyak kendala yang nantinya Bapak temui. Nah, kendala-kendala itu nanti kita coba carikan solusinya. Misalnya kendala masalah sinyal, itu yang paling sering muncul, nanti bisa dibuatkan mungkin platform yang bisa dibuka kapan saja. Tidak harus direct seperti ini, mungkin kapan saja bisa dibuka, sehingga ketika siswa ada sinyal, dia bisa membuka. Oh, ternyata materinya seperti ini. Ya sekian yang bisa saya jawab, Pak Yoga. Mungkin nanti, jadi ada tulisan bersambung di sana, di screen-nya. Jadi saya hanya menjelaskan topik tentang pengenalan dulu dan kebermanfaatan ISP di era globalisasi.
Nanti tentang metode, tentang strategi, tentang bahan ajar, tentang silabus yang digunakan, dan yang lain-lain, itu bersambung di kesempatan yang lainnya. Mungkin nanti ada kesempatan yang lainnya, nanti saya akan undang Pak Yoga untuk mengikuti seminar, webinar seperti ini. Terima kasih ya Pak Yoga. Oke, masih ada satu lagi Pak dari Putu Dharma Dewangga. Ini yang terakhir mungkin. Karena mengingat waktunya. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi saya bacakan dulu. Selamat siang Bapak. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana jika anak SMA yang umumnya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris umum, namun ingin mempelajari ISP? Apakah guru boleh memberikan materi tentang bahasa Inggris yang diinginkan oleh siswa di luar silabus? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Baik, kalau dia itu di sekolah menengah, gitu, sudah ada kurikulum yang berasal dari pemerintah atau dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Yang nantinya kurikulum ini harus dipatuhi dan dikembangkan menjadi silabus sesuai dengan daerah dan sesuai dengan sekolah-sekolah yang akan diajar. Apabila di sekolah tersebut mata pelajarannya adalah bahasa Inggris umum, jadi seorang guru dan seorang pembelajar itu harus mengikuti mata pelajaran tersebut. Apa yang menjadi kompetensi inti, apa yang menjadi kompetensi dasar, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu harus diikuti. Tidak boleh melenceng dari sana. Itu sudah rambu-rambu yang ditetapkan. Nah pertanyaannya, bagaimana apabila ada seorang siswa atau beberapa orang siswa, mungkin 5 siswa ya, di sana ada 40 siswa, terus ada 5 orang siswa yang ingin belajar ISP misalnya, saya ingin belajar bahasa Inggris perhotelan gitu, English for Hotel Accommodation, seperti itu. Apakah guru itu wajib untuk mengajar atau memberikan materi tentang itu? Ya jawabannya tidak. Jadi harus sesuai materi yang diberikan oleh guru, harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sesuai dengan silabus yang digunakan. Jadi apabila siswa tersebut ingin belajar ISP, sebaiknya diarahkan pada institusi yang membuka kelas ISP. Seperti itu. Dan sebaliknya, apabila di suatu kelas mata pelajarannya adalah mata pelajaran ISP, misalnya English for Hotel Accommodation, jadi guru harus mengajar English for Hotel Accommodation. Bukan mengajar lagi bahasa Inggris umum. Tidak boleh juga gitu. Jadi apa yang menjadi mata pelajaran, apa yang tertera di silabus itu yang diikuti. Kalau ya materi pelajarannya adalah English for Hotel Accommodation, ya itu yang harus diajar oleh gurunya dan itu harus dipelajari oleh siswa. Tetapi kalau mata pelajaran yang tertera di silabus itu yang diajarkan oleh guru harusnya bahasa Inggris umum gitu misalnya, ya itu yang harus diajarkan oleh guru dan itu yang harus dikuasai dan dipelajari oleh siswa. Seperti itu. Nah, saran saya sebaiknya diarahkan ke institusi yang membuka kelas ISP. Jadi institusi itu bisa formal, bisa non formal. Ya, terima kasih Pak Wan, sekian. Baik, terima kasih Pak Adi Krisna juga, pada Bapak Ibu peserta juga terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena kita dibatasi oleh waktu, maka sesi ini mungkin dapat kita akhiri. Sebelum diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan mengikuti kuliah online Undiksa Berbagi ini. Agar Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikatnya, mohon mengisi link yang sudah saya bagikan melalui chat. Jadi Bapak Ibu harus mengisi di link tersebut agar bisa nanti mengunduh sertifikatnya di web Undiksa Berbagi ini. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini.
Sekali lagi terima kasih pada narasumber dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih semuanya.